Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat. Begini, cara mengevaluasi pakan campuran itu apakah baik atau jelek atau kurang baik, itu yang kita akan bahas dalam video kali ini. Namun sebelumnya kita berikan update dulu yang ada di video ini, teman-teman. Ini baru umur 2 hari. DOD-nya 2 hari, jumlahnya pun sangat sedikit ini kemarin. Ini kemudian yang satunya ini nah itu lampunya cuma satu karena yang satunya mati lampunya. Terus begini teman-teman, kalau untuk bahan pakan ya, bahan pakan campuran itu memang kalau beternak bebek pedaging itu saya khususnya itu memang menyarankan untuk menggunakan pakan campuran ya. Karena apa? Dengan pakan campuran ini kita bisa mendapatkan untung yang maksimal kalau pakan yang kita campur itu tepat pas untuk bebek kita. Namun kalau tidak pas, pakan campurannya itu loh tidak pas, itu malah nanti menjadi bumerang untuk kita peternak. Nanti pakannya itu kalau terlalu jelek pakan campurannya itu nanti sudah pasti dipastikan FCR itu bengkak. Dan kalau FCR bengkak nanti keuntungannya itu pasti akan sedikit begitu. Tapi kalau untungnya kita menggunakan pakan campuran, kelebihannya, keunggulannya itu kita bisa menghemat kos pakan produksi yang kita gunakan daripada menggunakan pakan pabrikan, pakan jadi pabrikan. Tentunya dengan syarat pakan campuran yang kita gunakan itu bagus. Artinya antara protein kasar dan energinya itu kita usahakan sama dengan atau mendekati pakan pabrikan begitu. Saya menggunakan rumus tersebut untuk mencampur pakan ya. Jadi pakan campuran yang saya gunakan ini pakan saya ini protein yang saya gunakan hanya 17,2 dan energinya kalau nggak salah itu 3200 apa berapa itu. Modanya bentuknya seperti ini pakan campuran saya. Nah, seperti ini. Saya menggunakan pakan kering teman-teman, karena kalau pakan basah itu pakan mamel itu ya bagus, lebih bagus pakan mamel, cuma menyesuaikan dengan kesibukan kita ya kalau soal pakan. Kemudian bagaimana cara menganalisa apakah pakan campuran yang kita gunakan itu bagus atau tidak? Tentunya kita sebagai peternak ya, tentunya kita punya patokan dengan pakan ini. Misalkan pakan A, pakan campuran A, kita 30 hari, 25 hari, 20 hari nanti misalkan bobotnya sekian. Kita cek 5 atau 10 ekor gitu, kita cek timbang. Kemudian umur 30 dan 35. Biasanya saya mengeceknya di umur-umur itu. Ya, di umur-umur itu. Nanti kalau ternyata pakan campuran yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan target yang kita harapkan, nanti kita rubah pelan-pelan. Ingat teman-teman ya, merubahnya pelan-pelan. Tapi saya itu menganjurkan teman-teman ya, menganjurkan merubah pakan itu kalau bebek itu sudah panen ya. Artinya kita menggunakan pakan campuran A dengan protein kasar sekian, energinya sekian. Kemudian itu kita usahakan
kita pakai itu sampai panen ya. Nanti kita lihat saat panen itu bobot rata-ratanya BW-nya itu berapa ya. Kalau dirasa kurang, misalkan 38 hari kok tidak sampai 2 kg rata-rata. Nanti untuk periode berikutnya atau adiknya, umur di bawahnya, itu kita rubah pakannya sedikit demi sedikit ya. Kenapa kok seperti itu? Jadi nanti kita kalau misalkan di umur tengah-tengah langsung kita rubah ya, nanti kan kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa. Jadi kalau saya menggunakan pakan campuran itu yang seperti yang saya bilang di awal tadi, yaitu pakan campuran A misalnya saya pakai sampai panen. Kemudian setelah panen dievaluasi BW-nya berapa, bobot rata-rata panennya berapa, FCR-nya berapa. Nanti setelah itu kita kalau memang dirasa kurang kita perbaiki di bebek umur yang lebih muda seperti itu. Pelan-pelan, sedikit-sedikit begitu. Cara saya seperti itu. Jadi tidak di tengah-tengah umur langsung pakannya dirubah, itu enggak seperti itu saya. Jadi begitu ya cara saya. Kemudian berapa penambahan atau pengurangan pakannya, apa yang ditambah, tentunya misalkan kalau bebeknya itu kanibal, kandangnya sudah kering, kandangnya sudah lebar sesuai dengan SOP luas kandang. Terus pakannya kita evaluasi. Kalau kanibal biasanya itu kekurangan protein ataupun energi. Jadi kanibal itu bebek sosor-sosoran itu tidak disebabkan hanya kekurangan protein, kekurangan energi pun, kekurangan bahan pakan sumber energi pun bebek itu juga kanibal ya. Jadi alangkah bagusnya kita itu mencampur pakan itu menggunakan perhitungan ya, perhitungan PK dan energi, tidak pokoknya perbandingannya sekian 14, 15, 16 atau 17, itu tidak seperti itu saran saya. Tapi ya silahkan untuk teman-teman semua mencari di peternak lain, menggali informasi, nanti dibandingkan antara peternak A, peternak B, peternak C. Nanti teman-teman bisa menyaringnya yang bagus, yang cocok untuk diaplikasikan di kandang jenengan semua yang mana, begitu ya. Terima kasih sudah memberikan atensi kepada video saya ini, walaupun singkat, semoga tetap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.